Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kabar-kabari Islami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran. Al-Quran ini tidaklah ada keraguan di dalamnya. Ayat-ayat firman-firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Al-Quran sama sekali nggak ada keraguan di dalamnya. Tentang janji Allah, tentang murkanya Allah, dan segala-galanya. Ya. Hudal lil muttaqin, dan juga Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah Al-Quran, dan salah satu kemuliaan dan keistimewaan Al-Quran bagi orang yang membacanya mendapatkan anugerah yang begitu besar. Salah satunya yang kita kenal dengan surat Al-Ikhlas. Kita semuanya telah hafal surat Al-Ikhlas pastinya. Gak ada orang di dunia ini seorang muslim yang gak hafal surat Al-Ikhlas. Surat yang pendek. Akan tetapi kalau kita membacanya dengan tuntunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis dari Sayyidina Mu'az bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad ahada asara marratan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangunkan satu istana di dalam surga. Subhanallah. Begitu besar keutamaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka yang mengamalkan dan membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala bangunkan baginya satu istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lamanya sih kita baca surat Al-Ikhlas 11 kali? Nggak hampir 1 jam, 2 jam, 3 jam, nggak hampir. Paling cuma beberapa menit. Akan tetapi, beberapa menitnya tersebut, kita mendapatkan keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita pikir lagi, kalau kita bisa ngamalin ini surat Al-Ikhlas 11 kali kita baca, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala udah bangunkan kita satu istananya di dalam surga, berarti cirinya kita adalah penduduk siapa ntar di akhirat? Penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama dengan Ramadan ini kita semangat untuk mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran, meskipun kita ada yang terbatas. Maksudnya terbatas di sini mungkin ada yang belum bisa baca Al-Quran. Melalui kajian kali ini, jangan kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita amalkan surat Al-Ikhlas 11 kali kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan melalui lisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dibangunkan satu istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kajian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa mengamalkan, membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, dan mudah-mudahan itu menjadi catatan amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.